Terlihat Mang Oyan membawa Nyai Nalan dan berjalan menuju bagian depan. Pada saat ini, Tang Yin juga secara kebetulan berjalan keluar dari kerumunan itu. Tatapannya melirik Feng King di ujung tangga batu sebelum menoleh ke arah Jinsi. Dia menakupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya Tang Yin dari Pavilion 10.000 Pedang," menyapa Jinsi tua. Jinsi mengangguk sedikit, tatapannya pun menyapu kepada Tang Yin. Aura pedang pihak lain membuatnya sedikit menganggukkan kepalanya. 4 pavilion ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Para murid yang mereka pimpin semuanya mempunyai kemampuan yang hebat-hebat. Pada saat itu, Tang Yin membawa pedang besar berwarna hijau di punggungnya. Pedang itu mengeluarkan suara yang berdentang karena tiba-tiba terbang keluar, kemudian pedang itu tergantung di depan Tang Yin. Sebuah kilatan melintas ke mata Mang Oyan saat dia melihat Tang Yin yang berdiri di pedangnya. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari Pavilion 10.000 Pedang. Dikabarkan bahwa jika seseorang berlatih ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan sesuka hatinya. Kecepatan terbang seseorang pun akan meningkat sangat cepat. Tubuh Tang Yin perlahan naik sementara Mang Oyan dan Nyai Nalan sedang berbicara. Tatapannya tajam pada tikus menelan emas di kedua sisi tangga batu. Saat kemudian, dia mengayunkan jubahnya dan pedang panjang pun di bawah kakinya mengeluarkan suara dan bergegas ke depan seperti meteor. Nah, seperti itulah kira-kira suaranya. Sosok pedang itu baru saja menerobos masuk ke wilayah tangga batu. Jika seseorang tidak memiliki skill defensif yang kuat, sepertinya jiwa seseorang itu akan mengalami luka yang berat. Dan selain itu akan menimbulkan dampak serius karena efek jurus ini. Kemudian Jinsi menganggukkan sedikit kepalanya dan mengumumkan bahwa Tang Yin telah berhasil lulus. Jinsi pun kembali berkata, "Berikutnya siapa lagi?" Sosok kuning segera bergegas keluar setelah mendengarkan hal itu. Akhirnya dia keluar dari kerumunan di depan Mang Oyan dan menangkupkan tangannya ke arah Jinsi dan berkata, "Wang Chen dari Pavilion Musim Kuning Semi." Tiba-tiba Wang Chen pun tertawa dan tinta hitam gelap seperti dauki yang pekat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membungkusnya seperti bola yang hitam. Tidak berselang lama, kaki Mu Qingluan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia terus naik ke ujung tangga batu ketika gelombang sonik melonjak dari segala arah. Kemudian, kaki Mang Oyan pun melangkah ke tangga itu. Tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu segera membukakan mata mereka. Nyai Nalan mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Mang Oyan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. Tatapan Mang Oyan menatap tajam pada tikus menelan emas di sekitar tangga batu itu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang rendah. Kakinya menginjak keras di tanah setelah raungannya terdengar. Di belakangnya, Nyai Nalan juga mendorong dokinya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya saat mengikuti Mang Oyan. Setelah Mang Oyan dan Nyai Nalan tentunya menuju hampir 100 meter di atas tangga batu itu, kemudian gelombang sonik yang menusuk telinga tampak seperti badai menghantam mereka. Tubuh Mang Oyan dan Nyai Nalan menegang hampir pada saat yang sama ketika gelombang sonik itu tiba. Namun, dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar dokinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Kecepatannya dengan cepat berkurang karena gelombang sonik yang menusuk telinga menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa tentunya. Kemudian Mang Oyan dan Nyai Nalan pun akhirnya bisa melalui setengah dari jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nyai Nalan sangat pucat saat itu. Kalaulah bukan karena ketekunannya, dia pasti akan sulit untuk bisa bertahan pada saat ini. Kemudian, terlintas di ingatan Nyai tentang masa lalunya ketika dia sedang berada di Sekte Mystic Cloud. Dulu dia di sana pun berlatih dengan sangat keras guna bisa mengalahkan Mang Oyan atas perjanjian pertarungan mereka. Dia tidak mengira orang yang dulunya dia benci dan dianggap lemah,
ternyata sekarang bisa menjadi sosok yang sangat hebat dan diam-diam dia kagumi. Perasaan menyesal atas tindakannya waktu itu pun selintas berhasil menghampiri hatinya, dan dia pun merasa sedih dan sampai-sampai hampir meneteskan air mata. Di dalam hatinya dia pun berbicara, andai saja aku bisa bertindak lain pada saat itu, mungkin sekarang akan berada di kondisi yang berbeda cerita antara aku dengan Mang Oyan. Kemudian terdengar suara guntur mendadak tiba-tiba bergema dari tangga batu itu. Jeleger. Ya, seperti itulah kira-kira bunyinya. Segera mereka melihat tubuh Mang Oyan tiba-tiba terpental. Namun pada saat yang sama tiba-tiba kemudian dia sudah muncul di belakang Nyai Nalan. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana serentak terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa dia bisa melakukan hal yang seperti itu? Kemudian Mang Oyan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Karena merasa terancam, sesaat kemudian dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan jurus aumannya. Guntur seperti singa dan raungan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara yang sangat besar melilit seluruh gunung mata surgawi. Raungan yang mengejutkan pun bahkan berisi raungan naga yang aneh, menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya gemetaran. Deru naga? Wajah pasif Jinsi memperlihatkan ekspresi berubah ketika melihatnya. Gelombang aneh, sonik semacam ini tidaklah menakutkan. Namun, hal yang membuatnya paling terkejut adalah suara raungan naga yang disembunyikan dalam teriakannya. Raungan naga seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh Dowskill biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa melakukannya. Namun, Xiaoyan adalah manusia. Gelombang sonik yang sangat besar dengan keras bertabrakan dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik itu, dan adegan ini menyebabkan orang-orang di sana langsung menjadi tercengang. Hah? Bagaimana mungkin? Kemudian Mang Oyan memangku tubuh Nyai Nalan. Setelah itu dia bergegas ke puncak gunung tanpa ada yang menghalanginya. Siapa berani menghadang ya? Baru kemudian dia dengan lembut menurunkannya. Orang ini memang makhluk yang tidak normal. Sejumlah orang bergumam di dalam hati mereka. Di samping tangga batu, Jinsi yang tertegun sejenak akhirnya pulih. Dia melihat tikus menelan emas yang kelelahan dan tanpa sadar dia pun tertawa. Sungguh itu tidak terduga bahwa orang ini ternyata memiliki teknik seperti itu. Sementara itu, Mungkin Luan mengangkat sudut mulutnya tersenyum dan berkata, "Aku sedikit penasaran kepadamu sekarang. Namun, apakah keberuntungan dari putaran terakhir akan muncul lagi pada kamu?" Mendengar hal itu, Mang Oyan tidaklah menghiraukannya. Dia malah bertanya kepada Mukyang Luan, "Sebenarnya apakah kamu muridnya Peng Zunze?" Kemudian dengan nada yang sinis, Mukyang Luan pun menjawabnya, "Kalau memang iya, apa urusannya denganmu?" Mang Oyan pun tersenyum dan berkata, "Sebenarnya aku ingin bertemu dengan gurumu, karena aku memiliki keperluan yang harus bertemu langsung dengan beliau. Apakah kamu bisa membantuku?" Guruku bukanlah orang yang bisa seenaknya untuk bisa kau temui. Dan tergantung juga seberapa penting urusanmu itu dengannya. Dan lagi, sekarang guruku sedang tidak ada di tempat. Namun, jika kamu benar-benar ingin mencarinya, kamu bisa menuju ke Pavilion Angin Petir 3 bulan lagi dari sekarang. Pavilion Angin Petir? Xiaoyan pun terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Wajahnya segera ditutupi dengan senyuman yang pahit, mengingat hubungannya dengan Pavilion Angin Petir yang sedang buruk. 3 bulan kemudian ya. Mang Oyan pun sejenak terdiam. Namun akhirnya dia pun berkata, "Terima kasih untuk informasimu, Nona Feng." Mendengar kata-kata Mang Oyan itu, kemudian dia pun langsung menjawab, "Kamu tidak berencana menuju ke sana, kan?"
akan banyak sekali elit Dozong, bahkan Dozun yang akan hadir ke sana, termasuk Fei Tian dan kepala pavilion timur Lei Junse. Apa kamu sudah bosan hidup? Kemudian Mang Oyan pun dengan tenang menjawab, tenang saja, aku tahu batasanku. Dalam pikirannya, jika ternyata benar apa yang dikatakan oleh gurunya yaitu Yao Lao, Feng Junse pasti akan bisa memberikan cukup banyak bantuan untuk membantu membebaskan gurunya. Jika dia bersedia membantu, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di daratan tengah. Kemudian tiba-tiba, Mu Qingluan pun menyarankan sesuatu kepada Mang Oyan. Kalau kamu ingin bertemu dengan guruku, kuharap terlebih dahulu kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini. Dan aku ingatkan, waktu kita di sini pun tidak lama lagi. Dan berhati-hatilah dengan Feng Qing'er dan juga Wang Chen.